Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang interpersonal relation stage, theories, and communication. Nah, yang pertama kita akan bahas relationship dulu. Kita udah sering kan dengar relationship. Nah, relationship ini apa sih? Jadi relationship ini adalah way in which two people, countries behave or deal with each other, atau cara dimana dua orang atau negara-negara berperilaku sepakat satu sama lain. Nah, hubungan antara manusia itu sangat penting karena ketika kita kehilangan hubungan atau koneksi dengan orang lain, kita pasti akan merasakan kayak stres atau tidak percaya diri, atau mungkin kita kesulitan untuk memanage kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam bab 9 ini kita akan membahas tahapan agar hubungan itu dapat terbangun dengan kokoh pada masing-masing individu. Nah, di sini ada tahapan melalui model. Model ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu satu, kontak atau hubungan. Pada tahapan ini kita mengenal adanya perseksual kontak. Kita melihat, mendengar, membaca pesan dari seseorang. Nah, kontak ini biasanya dimulai dengan hubungan impersonal dulu, dan dengan sendirinya interaksi menjadi terikat dalam komunikasi yang mempersilahkan itu semua. Nah, tahap kontak ini adalah waktu pertama kali kita melihat seseorang atau yang disebut first impression. Yang kedua itu ada involvement atau keterlibatan. Dalam tahap ini pengertian kita dengan orang itu sudah sama, sudah terkoneksi dan terus mengembang. Nah, keterlibatan seseorang menjadi penting dan kita bisa mengetesnya. Contohnya, kita bisa membuat banyak pertanyaan yang menyangkut tentang rekan kita. Nah, yang ketiga itu ada intimasi atau keakraban. Dalam tahap ini kita berkomitmen dengan diri sendiri dan mengembangkan hubungan di mana rekan kita menjadi teman dekat atau sahabat ataupun bisa menjadi kekasih. Nah, peran antara keduanya saling berubah karena adanya komunikasi interpersonal secara intim. Pada tahap ini, keakraban kita mengingatkan diri kita lebih jauh pada orang ini. Kita mungkin membina hubungan primer di mana orang ini menjadi sahabat baik ataupun menjadi kekasih. Yang keempat itu ada deterioration atau kerusakan. Pada tahap kerusakan ini kita merasa bahwa hubungan kita dengan orang itu sudahlah tidak penting. Nah, contohnya itu kayak kita udah bertemu dengan orang itu tetapi kita tidak berbicara atau hanya diam saja. Nah, jika tahapan ini berlanjut, kita akan memasuki tahapan pemutusan. Yang kelima ada repair atau perbaikan. Tadi kan sebelumnya ada kerusakan. Nah, di tahap repair ini kita bisa memperbaiki hubungan kita tersebut. Bagaimana kita memecahkan masalah dan mencari solusi yang terbaiknya. Nah, yang terakhir ada dissolution atau pemutusan. Terputusnya hubungan pada tahap ini di saat dimana ikatan antar individu yang sangat hancur. Tahap pemutusan adalah ikatan yang mempertalikan kedua pihak. Contohnya, jika ikatan itu perkawinan, maka terputusnya adalah dengan cara bercerai. Selanjutnya di sini kita akan membahas understanding interpersonal theory and research. Di sini ada movement among the stage. Hubungan tidaklah statis. Kita terus berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya yang lebih besar. Dalam perpindahan ini adanya stage movement, turning points, and relationship lessons. Yang pertama itu ada stage movement. Pada model 6 yang tadi saya sudah jelaskan, terdapat pergerakan yang berlangsung pada interpersonal relationship. Dalam model tersebut kita dapat menemukan 3 jenis panah. Yang pertama itu the exit arrows, menunjukkan bahwa setiap tahap menawarkan kesempatan untuk keluar dari hubungan. Contohnya,
Setelah kita berkata hello, kita juga dapat berkata goodbye dan keluar. Yang kedua ada the vertical arrows, antara tahap yang mewakili kenyataan bahwa Anda dapat berpindah ke yang tahapan baik yang lebih intens atau tahapan yang kurang intens. Nah, yang ketiga itu ada the self-reflexive arrows, tanda panah yang dari tingkat sama atau tahap menandakan bahwa hubungan apapun dapat terjadi stabil pada setiap titik. Sebagai contoh, setiap menjaga hubungan akrab pada tingkat keakraban atau keintiman tanpa memburuk atau akan kembali ke tahap keterlibatan yang kurang jelas. Selanjutnya ada turning points atau timbal balik. Nah, timbal balik ini bergerak melalui tingkat berlangsung secara bertahap dan dalam lompatan. Seringkali kita maju dari satu tahap ke tahap lainnya secara bertingkat. Contohnya itu adalah hubungan yang berjalan lamban mungkin mengalami peningkatan. Selanjutnya ada the relationship lessons. Nah, the relationship license ini adalah izin untuk memutuskan beberapa hubungan sebagai hasil dari level hubungan kita. Nah, kita ini memiliki izin yang paling besar untuk berkata atau melakukan sesuatu hal yang akan kita miliki pada tingkat kontak atau kontak dan involvement. Nah, biasanya kita lebih leluasa dalam mengembangkan hubungan atau bahkan membatasi hubungan. Dalam beberapa hubungan, izin adalah timbal balik atau seimbang. Artinya setiap orang memiliki izin yang sama, namun dalam satu sisi tidak seimbang. Artinya hanya salah satu yang memiliki izin yang lebih besar. Nah, contoh peristiwanya ini adalah seperti perselingkuhan. Relationship theories. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan hubungan komunikasi tentang mengapa dan bagaimana kita harus mengembangkan dan membubarkan hubungan. Yang pertama, attraction theory. Teori ini didasari dari hubungan pada dasar daya tarik seseorang. Banyak orang yang tertarik dengan orang lain karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor similarity atau kesamaan. Menurut Burleson Center dan Lucetti pada tahun 1992 yang kemudian dikembangkan oleh Burleson, Kunkel, dan Birch pada tahun 1994, jika Anda membangun atau mengkonstruktif pasangan Anda berdasarkan kepada kesamaan prinsip, kemungkinannya pasangan Anda akan berpandangan, bertindak, dan berpikir banyak seperti Anda. Yang kemudian ada complementary. Walaupun banyak orang yang berpendapat bahwa orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bersatu, ada pula orang lain yang berpendapat bahwa kutub yang berlawanan saling tarik-menarik. Yang kemudian proximity. Saat kita melihat keatraktifan seseorang, kita menemukan bahwa seseorang akan berada pada jarak yang dekat dengan kita. Seseorang dapat dikatakan teman bila kesempatan besar untuk berinteraksi dengan orang lain secara dekat. Jika kita mau mengamati orang yang menurut kita menarik, mungkin kita menjumpai bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal atau bekerja dekat dengan kita. Ini barangkali merupakan satu temuan yang paling sering muncul dari riset tentang daya tarik antar pribadi. Sebagai contoh, selama hari-hari pertama kuliah, kedekatan atau proximity baik di kelas maupun di asrama sangat penting. Pengaruh kedekatan ini berkurang dengan meningkatnya peluang untuk berinteraksi dengan mereka yang berjarak lebih jauh. Dan kemudian ada reinforcement. Kita tertarik dengan orang yang memberikan kita reward, seseorang yang dapat dimintakan pertolongan. Situasi ini menunjukkan bahwa kita mempercayai seseorang berdasarkan upayanya. Kita menyukai orang yang menghargai atau menguatkan kita pada dasarnya. Penghargaan atau pengukuhan dapat bersifat sosial, misalnya pujian, atau bersifat material, misalnya sebuah hadiah atau promosi. Tetapi penghargaan dapat berakibat sebaliknya atau memiliki hubungan timbal balik. Physical attractiveness and personality itu menghargai kesukaan seseorang berdasarkan fisik dan kepribadiannya. Kebanyakan dari kita lebih menyukai orang
yang secara fisik menarik ketimbang orang yang tidak menarik secara fisik, dan kita lebih menyukai orang yang memiliki kepribadian menyenangkan ketimbang orang yang tidak memiliki kepribadian yang menyenangkan. Umumnya kita melekatkan karakteristik positif kepada orang yang kita sukai dan menanamkan karakteristik negatif pada orang yang kita tidak sukai. Dan kemudian ada socio-economic and educational status. Kepercayaan populer berpendapat bahwa antar pria dan wanita heteroseksual, laki-laki lebih tertarik pada fisik seseorang wanita dari status sosial ekonominya, dan memang penelitian menunjukkan bahwa wanita menggoda di internet dengan menekankan atribut fisik mereka, di mana laki-laki menekankan status sosial ekonomi mereka. Yang ini dikemukakan oleh Whitey pada tahun 2003. Dan kemudian ada reciprocity of linking, timbal balik dari keinginan. Hal ini banyak kita rasakan, bahkan dijumpai dari setiap pertemuan kita. Pikiran kita cenderung pada orang yang kita anggap menyukai, dan kita menghargai orang yang kita anggap menyukai kita. Reciprocity of linking juga mengetahui timbal balik dari ketertarikan atau keinginan yang dilihat dari sebuah berbagai situasi. Anggota kelompok yang mengatakan bahwa anggota lain tertentu seperti mereka nanti akan mengekspresikan keinginan yang lebih besar untuk anggota ini daripada anggota lainnya. Kemudian ada relationship rules theory. Yang pertama ada friendship rules, di mana pertemanan terpelihara karena adanya aturan di dalamnya. Saat aturan itu diikuti, pertemanan menjadi kuat dan adanya kepuasan antara keduanya. Dan kemudian ada romantic rules. Hubungan percintaan, yaitu seperti menyadari adanya kehidupan di luar hubungan tersebut. Percaya, luangkan waktu bersama, terbuka, dan jangan membandingkan dengan orang lain. Dan kemudian ada family rules. Sangat penting untuk mematuhi aturan dalam hubungan keluarga. Kita harus mengetahui sikap mana yang berupa reward dan mana yang punishment. Yang kemudian ada workplace rules. Aturan-aturan yang mengatur hubungan tempat kerja. Aturan-aturan ini bisa merupakan bagian dari budaya perusahaan. Dan kemudian ada relationship dialectics theory. Teori ini mengacu pada seseorang yang terikat dengan hubungan dari pengalaman internal antara sepasang alasan atau keinginan yang mendorong ia dalam arahan yang sebaliknya. Tensi yang terjadi biasanya melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi di keseharian kita. Tensi antara openness dan closeness memiliki konflik yang berbeda dan membuat hubungan terlihat lebih eksklusif karena setiap individu pasti pernah mengalami pengalaman yang berbeda dari sebuah keinginan. Saya Dina, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh kelompok saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang social exchange theory. Yaitu teori ini menggunakan ide dalam social exchange study, tetapi berjalan dalam tahap yang lebih jauh dan menegaskan bahwa kita mengembangkan dan memelihara hubungan yang rasio pada reward kita relatif pada cost kita, dan kira-kira sama dengan apa yang terjadi dengan rekan kita. Selanjutnya ada politeness teori. Nah, dalam mengembangkan sebuah hubungan, teori ini menjelaskan bagaimana dua orang mengembangkan sebuah hubungan ketika setiap individunya saling respect, saling berkontribusi, dan mengakui rupa positif dan negatifnya. Lalu ada relationship communication. Komunikasi merupakan darah yang mengalir dalam sebuah hubungan. Nah, dengan komunikasi kita bisa mengembangkan hubungan yang sedang berlangsung. Nah, agar hubungan itu berlangsung lama, kita harus baik dan sering berkomunikasi, terbuka, memberikan asuransi, membagikan aktivitas, dan selalu positif, fokus dalam memperbaiki diri dan empati. Nah, dengan itu kita bisa mendekorasi hubungan yang sedang kita jalani. Selanjutnya ada komunikasi dalam pengembangan hubungan. Nah, pada saat ini kita memelihara hubungan, banyak hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi.
khususnya media massa seperti internet, HP, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur yang mendukungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada be nice, seperti menjaga kesopanan, riang gembira, dan bersahabat. Yang kedua ada communicate. Di sini itu menjaga hubungan dengan tegur sapa atau how are you. Lalu ada be open, sharing atau berbagi satu sama lain antara partner. Yang keempat ada give assurance, itu memberikan jaminan terutama rasa kenyamanan pada pasangan. Selanjutnya ada share joint activities, yaitu menghabiskan waktu dengan orang lain, misalnya kita bermain bola bersama dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang communicating in deteriorating. Nah, ini terbagi menjadi 3. Komunikasi dalam fase ini meliputi communication pattern, yaitu ada yang pertama ada withdraw. Pada fase ini ditandai dengan bahasa nonverbal atau saat berkomunikasi, contohnya kita menundukkan mata atau berkomunikasi dengan tidak melihatnya. Lalu yang kedua itu ada decline in self disclosure. Nah, dengan cara membatasi diri dengan alasan orang tidak mungkin menerima semua keluhan kita. Nah, deception hal ini terjadi hubungan yang putus, biasanya terjadi satu sama lain apabila orang itu yang berbohong. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu positive and negative message. Di satu sisi kita memuji pasangan kita, dan di sisi lain kita juga memutuskan atau mengkritiknya. Terima kasih.